Mas, gimana dong evaluasinya? Kinerja makroekonomi itu kan ukurannya di pertumbuhan. Kalau kemudian kita kaitkan pertumbuhan itu dengan kualitas kemakmuran, itu dua hal yang berbeda. Seakan berhubungan, tetapi relasinya, transmisinya itu berhubungannya panjang. Karena apa? Tadi Pak Raden Pak Dede sudah menyampaikan, pertumbuhan ekonomi kita itu dihela oleh apa? Pertama oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu sekitar antara 56 sampai 58% di dalam komponen pertumbuhan kita. Kemudian ada yang namanya pembentukan modal tetap bruto, PMTB. Ini investasi. Investasi ini adalah CAPEX, capital expenditure, kemudian investasi, kemudian termasuk di sana ada kredit perbankan dalam rangka memperkuat struktur pembentukan modal tetap bruto ini untuk apa? Di sini antara sampai sekitar 30%, 26, 27, 28 sampai 30% di sana. Kemudian baru ada investasi pemerintah, investasi belanja pemerintah, government spending, maaf. Government spending itu antara 6, 7 sampai 8%. Sisanya kemudian net dari ekspor dan impor kita. Kita ketemu di sana. Kalau kita lihat di sana, di mana sih yang tadi disampaikan oleh Mbak Manu soal manufaktur? Pasti akan kita bicara soal ekspor impornya. Karena kalau kita berbicara industrialisasi dan sebagainya, itu kalau kita bicara dari sisi konsumsi rumah tangga, pasti karena apa? Industrialisasi akan meng-hire orang. Akan terjadi kelompok masyarakat yang menerima penghasilan dari pekerja formal. Inilah yang akan jadi spending. Kemudian industrialisasi itu menghasilkan dari mana? Net ekspor impor kita, cadangan devisa dan sebagainya, penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan kemakmuran, di mana kemakmuran? Ya di program pembangunan. Di program pembangunannya. Program pembangunan yang ada, apakah itu misalnya menaikkan nilai investasi kita, bagaimana relasi antara Jawa dan non-Jawa dalam mengatasi kesenjangan industrialisasi. Kemudian, tadi disampaikan oleh Pak Raden, Dutch disease ini, penyakit Belanda ini, Indonesia sulit kalau keluar dari komoditas. Karena apa? Ekonomi Indonesia itu driven by resource based economy. Resource based economy. Coba perkebunan, pertambangan, mineral, semuanya dari sana. Ketika kita mengelola dari situ, supaya Dutch disease ini tidak terjadi, mengatasinya gimana? Ya program pembangunannya bagaimana? Termasuk, walaupun sering dikritik oleh Bang Faisal, misalnya contoh, infrastruktur yang dibangun, misalnya jalan tol dan sebagainya, itu bagian dari upaya untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Untuk apa? Bagaimana koneksi antar kawasan. Contoh sederhananya, kalau orang yang selama ini jadi pegawai buruh migran di Malaysia, jadi buruh sawit, kenapa kalau kita punya kebun sawit, gaji mereka di sana berapa sih? 7 juta, 8 juta, tapi biaya hidup mereka lebih mahal. Kalau dia kerja di misalnya Kalimantan, kerja di Palembang, kebun sawit di sana, walaupun dapat 5 juta, tapi mereka di dalam negeri. Maksud saya begini, ada situasi bahwa kemakmuran itu harus diatasi oleh program pembangunan. Sehingga program pembangunan ini menghasilkan hal-hal yang tidak bisa diatasi oleh ekonomi mekanisme. Itu makanya dalam Adam Smith itu mengatakan invisible hand inilah. Invisible hand ini siapa yang turun tangan? Dia pemerintah lewat program pembangunan. Kalau kinerja ekonomi dikaitkan dengan kemakmuran sebagai sebuah persandingan yang setara, menurut saya kita menghilangkan transmisinya. Karena apa? Program-program ini harus dilihat secara jangka panjang. Kinerja ekonomi itu adalah situasi yang dihasilkan oleh program yang sudah lama. Baik. Apakah sudah cukup program pembangunan itu? Karena kalau kita hanya spending tabungan itu tanpa diimbangi lapangan pekerjaan yang cukup, bisa jadi tabungannya habis, sudah tidak lagi bekerja, lalu makan apa? Sesaat lagi tetap bersama kami.